Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di ISU Let It Show. Dengan saya Cindy. Dan saya Megan. Hari ini kita kedatangan satu orang special guest yang sangat-sangat spesial, yaitu Ivana. Hai, aku Ivana. Nah, kalian udah lihat kan, banyak banget di depan kita, banyak banget boneka-boneka. Ada yang bisa tebak gak apa podcast kita bulan ini? Animal Love. Betul sekali. For your information nih guys, guest kita kali ini yaitu Ivana sayang banget loh sama binatang-binatang. Dia pengen banget pelihara yaitu anjing, kucing, bahkan binatang-binatang yang tak lazim sekalipun. Ivana juga punya cita-cita untuk memiliki kebun binatang terbesar di dunia loh. Hebat banget gak tuh? Nah, dan seperti yang kita semua ketahui, hewan-hewan sekarang ini udah bisa menjadi bagian dari keluarga kita loh. Kalau ngomongin tentang keluarga, dulu-dulu itu kita pasti mikirnya kayak orang tua, pasangan, saudara, ataupun anak-anak. Tapi sekarang hewan itu udah bisa masuk dalam kategori keluarga tersebut. Betul. Sejauh itulah kecintaan manusia terhadap hewan telah berkembang. Setuju nggak Ivana? Setuju dong. Nah, jadi langsung aja yuk kita mulai. Menurut kalian nih, apa sih arti binatang bagi kalian? Kalau menurut aku, hewan itu udah sebagai teman hidup kita gitu, selain teman-teman atau keluarga kita. Kayak misalnya kita lagi sedih atau lagi bad mood, dengan kita bertemu dengan hewan peliharaan kita, nanti kita moodnya jadi lebih baik dan lebih happy lagi. benar. Dan bahkan banyak orang yang sampai curhat loh sama hewan peliharaan mereka. Kayak keren banget, weh. Iya, bener banget. Sayang banget sama hewan peliharaan. Bener, binatang banget. itu udah kayak bener-bener kayak teman hidup, bener-bener Bener. kayak salah setengah jiwa juga Iya, gitu. iya, Bang. iya, bener kan? sih. Kalau mereka happy, kita juga ikut happy. Bener banget, bener Gitu. banget. Aku juga dulu kayak sering banget kan kayak cerita-cerita sama hewan aku gitu kan. Kayak walaupun mereka nggak ngerti, tapi kayak waktu udah ceritain sama mereka tuh kayak rasanya kayak langsung plong gitu loh. Iya kan, setuju kan. Nah terus nih, menurut kalian berdua lah ya, kalian boleh pilih hewan apa yang paling kalian suka. Coba pilih. Waduh, susah weh, dua. Boleh. Gak boleh. Boleh. Gak boleh. Boleh. Boleh ya, dua ya. Oke lah, oke. Aku pertama pengennya tuh anjing yang breednya Samoyed, Oh. satu lagi yang kura-kura paling kura. Waduh, kenapa tuh? Karena sebenarnya aku tuh agak takut ya sama yang anjing yang bobotnya agak besar gitu kan. Karena nanti mukanya tuh kalau udah gede agak nyeremin sama gonggongannya tuh kadang kayak serem banget suaranya kan. iya, Sedangkan iya. kalau Samoyed walaupun udah gede aja dia mukanya tetap polos kayak baik Oh, gitu. iya, Jadi aku iya. gak takut Lucu loh. ya. Apalagi warnanya putih kan. Nah, terus kalau kura-kura kenapa tuh? Kalau kura-kura, jadi aku tuh dulu pas kecil suka pelihara kura-kura kan. So kebetulan di mobil aku kita punya pajangan kura-kura. Jadi kan kalau gerak kepalanya tuh goyang-goyang gitu loh. Nah, jadi sejak itu aku tuh pengen banget pegang kepala Oh kura-kura. my god. Jadi aku sampai rumah aku pegangin kayak doing gitu. Terus udah pernah pegang? Udah. Gimana rasanya? Lucu ya, licin, lembek gitu. Oh my god. Oh ya ampun. Iya, terus nih ya, informasi buat teman-teman semua. Waktu itu aku diceritain sama salah satu temennya Ivana. Jadi mereka berdua itu tuh pergi ke pet shop barengan. Terus pas baru buka pintu pet shop, Ivana melihat kura-kura. Oh, terus gimana? Dia langsung dengan semangatnya menjelaskan ke temannya, wah ini tuh kura-kura yang jenis air, ini yang jenis darat. Dia langsung tahu segala jenis kura-kura. Terus dia langsung menjelaskan juga ke temennya itu kayak gimana cara ngerawat kura-kuranya, terus gimana kayak biar mereka tetap sehat dan lain-lain. Wah, gila banget guys. mantap, Segitu gila. sayangnya Ivana sama kura-kura. Segitu cintanya ya sama Betul. kura-kura ya. Wow. Oh iya guys, kan kita punya peliharaan beda-beda nih ya kan. Aku punya kura-kura. Kalau kalian punya apa nih? Kalau misalnya aku sih, aku pernah pelihara anjing jenis Shih Tzu gitu. Terus kayak dia pernah bulunya panjang, terus kayak lucu banget. Aku juga punya anjing. Aku punya 2 anjing sampai sekarang. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Tapi aku nggak tahu jenisnya apa. Oh, nah pasti kan tantangannya beda-beda kan. Menurut kalian tantangannya apa sih untuk pelihara hewan peliharaan? Bener sih, itu bener, itu bener. Bener banget. Kalau misalnya aku ya, kan aku pernah piaranya anjing. Yang sulit itu tuh tentang biayanya. Iya, bener. Soalnya biaya untuk memelihara hewan itu tuh gak murah guys.
Biayanya itu bahkan bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada biaya manusia. Kayak samponya aja bisa 7 kali lipat sampo aku. Kayak ya ampun. Bener sih. Ya kan, terus belum lagi vitaminnya mereka. Iya, terus kayak bahkan anjing itu makanannya aja mahal-mahal nggak sih? Betul. Karena mereka tuh kan nggak boleh sembarangan makan. Sementara kita yang manusia cukup makan Indomie aja kayak cukup gitu. Indomie berapa lah? 2.000, ya kan? Dibandingin sama anjing bisa 200.000, 300.000 gitu. Tapi ya biar mereka sehat juga lah. Kan mereka nggak boleh sembarangan makan. Dan juga komitmen gak Iya, sih setuju guys? sih sama itu. Karena biasanya tuh ya mereka tuh pengen adopsi, ih lucu nih pas kecil, taunya pas gede malah mereka telantarin Iya, doang betul. di jalan. Iya. Kan kasihan ya. Betul, jadi piara pas udah pas lucu-lucunya doang ya kan. Parah sih. Nah, kalau misalnya kalian kan udah punya piharaan nih, pernah nggak sih ngerasain binatang peliharaan kalian itu ngertiin perasaan kalian? Pernah aku sih pernah. Kalau Aku Ivana gimana? kayaknya enggak deh. Maksudnya kurang enggak bergerak gimana aja. Kalau tapi aku suka lihat kayak misalnya di TikTok atau di YouTube misalnya nih ada kayak suami istri kan. Nah, suaminya itu pura-pura kayak mau pukul istrinya. Terus nanti anjingnya itu kayak pura-pura bukan pura-pura maksudnya dia mau pasang badan gitu. Biar enggak dipukul kan karena istrinya. Lucu banget. Bahkan ada yang sampai mau gigit suaminya gitu. Buat ngelindungin istrinya itu ya ampun. Aku juga dulu pernah punya pengalaman sih kayak yang tadi kan aku ada bilang kan, aku kan kayak sering cerita gitu sama anjing aku gitu kan. Jadi mungkin anjingku ini kayak sering ngedetect gitu loh kalau aku lagi sedih. Jadi misalnya kayak aku pulang dari sekolah atau pulang dari mana gitu kan. Kalau misalnya aku lagi sedih, anjingku tuh suka datengin gitu, kayak tahu kenapa kayaknya aku lagi sedih gitu. Terus pas dia datang ke aku langsung jadi lebih enak gitu. Kayak seakan-akan ada yang ngerti perasaan aku gitu. Jadi kangen guys. Kalau misal aku juga anjing juga kan, piara anjing. Terus anjingku tuh ya tiap kali aku atau keluargaku kayak bawa-bawa koper keluar, dia tuh selalu langsung nangis langsung kayak gitu, lucu banget. Dia langsung nangis terus dia langsung kayak lompat-lompat di kaki kayak biarin kita nggak pergi gitu. Terus habis itu pas kita misal lagi sedih juga, terus dia datengin kita terus kayak ngedusel kayak gemes banget. Ya ampun, lucu banget kan kayak pemiliknya. Oke. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang hewan-hewan udah banyak banget kan guys. Kalian juga udah tahu sekarang ini banyak banget binatang-binatang yang terancam punah atau berada di ambang kepunahan. Betul sekali. Bahkan ya, kalian tahu kan, generasi kita atau bahkan generasi masa depan itu tuh nggak akan bisa melihat mereka lebih lama lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih mengenai topik ini. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan topik yang lebih menarik setelah yang satu ini. Tetap di ISU Let It Show. Sih, ya ampun, serem kali loh. Bilang sama Kak Ceci, hello Kak Ceci, hello, Kak Ceci. Kembali lagi bersama kami di ISU Let It Show. Nah, kita lanjut ya pembahasan yang tertunda tadi. Nah, pembahasan yang kali ini akan menjadi pembahasan yang lebih dalam loh. Kembali ke laptop. Nah, kalian berdua pasti udah pernah ke kebun binatang atau akuarium kan? Pernah dong. Nah, menurut kalian sebagai pencinta binatang nih, apa tanggapan kalian tentang kebun binatang atau akuarium? Kalau menurut aku sendiri, kalau kebun binatang itu udah sebagai sarana di mana kebun binatang-binatang tersebut dipelihara. Emang tujuannya adalah untuk edukasi orang-orang kan. Misalnya di negara ini, oh mereka punya binatang ini loh. Betul. Tapi kayak emang secara nggak langsung kita ngomongnya binatang tersebut dipertontonkan di Iya, kebun iya. binatang. Tapi menurut aku kan binatang tersebut juga diberikan makan, tempat tinggal yang nyaman untuk mereka, bahkan sampai mereka tuh beranak pinak loh di Oh, sana. iya, Jadi benar. menurut aku sih bagus-bagus aja ya di sana. Jadi daripada mereka di alam liar, taunya malah diburu kan. Jadi iya. mendingan di kebun binatang. Iya, benar sih. Nah, terus nih kayak kan kita tahu kalau misalnya hewan-hewan yang di kebun binatang ataupun yang di akuarium itu adalah hewan-hewan yang sudah dijinakkan, bener kan? Nah, coba kita bayangkan, andai saja nih hewan-hewan yang udah dijinakkan ini coba kita lepas, kita biarin ke alam liar atau ke alam bebas gitu. Bisa survive nggak ya?
Kalau menurut aku sih tergantung ya. Kalau misalnya dari cagar alamnya sendiri, mereka mencoba untuk ngebuat hewan-hewannya itu bangkit lagi, hasrat untuk berburunya dan juga bertahan hidup, mereka bakalan bisa survive. Tapi kalau misalnya main langsung ditaruh aja di alam bebas mereka dengan harapan mereka bakal mencari makan sendiri, bertahan hidup sendiri, aku rasa akan susah. Karena biasanya kan dari kebun binatang mereka udah biasa dikasih makan, oh jam segini aku saatnya makan. Jadi mereka udah sangatlah bergantung dengan manusia. Jadi kalau misalnya pada saat langsung ditaruh di luar kayaknya nggak survive sih. Iya sih, aku setuju sih sama Ivana. Soalnya aku selama ini nggak pernah kepikiran yang kayak begitu kan. Tapi setelah mendengar pendapat dari Ivana, aku jadi setuju gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku sih ya, dengan melihat keadaan-keadaan sekarang yang hutan-hutan tuh udah pada gundul, hutan-hutan tuh udah pada habis ditebang, kayaknya mendingan hewan-hewan itu tuh ditaruh di cagar alam. Ya kan, terus kayak cagar alam sekarang tuh dibuat juga udah sesuai habitat aslinya. Jadi tuh benar-benar mereka tuh udah bisa menyesuaikan sendiri. Terus di cagar alam pun hewan-hewan tuh tidak akan kekurangan makanan. Kan kalian bayang nggak sih sekarang nonton karena kekurangan makanan, terus hewan-hewan justru datang-datang ke rumah warga. Ya kan, terus warga-warga malah pada takut, terus hewannya malah ditembak mati. Kayak kasihan banget nggak sih? Parah, padahal sebenarnya kan hewan juga takut kan kalau keramaian. Mereka cuma perlu cari tempat untuk mereka berburu, maksudnya untuk cari makan. Tapi malah masyarakat berpikirnya sebaliknya. Terus malah jadi karena perburuan kayak karena ditembak mati kayak begitu, perburuan gitu-gitu. Terus malah mereka jadi semakin lama semakin punah gitu. Makanya kayak menurut aku sih dengan keadaan kayak gitu mendingan kayak di tempat kayak cagar alam yang bisa mereka dirawat dengan baik, seperti kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal punah nih, kita kan sekarang tahu kan kayak hewan-hewan itu kan udah perlahan-lahan mulai punah atau diambang kepunahan gitu. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan mereka? Kalau menurut aku, kita tuh harus mengurangi yang namanya penebangan pohon sembarangan. Jadi biar mereka tetap ada alam untuk mereka untuk tinggal. Kalau enggak, seperti yang tadi Megan bilang, nanti mereka malah turun ke pemukiman dan meresahkan warga. Iya, betul banget. Kalau misalnya menurut aku sih ya, ini jangan cuma dijadiin teori, tapi dipraktekkan juga. Yaitu jangan mengkonsumsi barang-barang yang terbuat dari salah satu bagian tubuh hewan. Benar-benar. Jangan sampai karena kayak kalian mau terlihat kayak berkelas, sosialita gitu-gitu kan. Terus kalian bawa-bawa tas yang terbuat dari kulit buaya. Ya kan, walaupun sekarang buaya emang bukan binatang yang terancam punah, tapi semakin lama digunakan seperti itu kan bisa makin lama makin sedikit dan akhirnya menjadi punah ya kan. Terus apalagi sekarang juga banyak banget kayak pembuatan sup dari sirip ikan hiu. Iya kan. Dimana kalian tahu kalau misalnya sirip ikan hiu, kalau misalnya udah dipotong kayak gitu, mereka udah nggak bisa lagi bertahan hidup, ya kan. Jadi benar-benar kayak jangan menggunakan barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tubuh hewan yang karena cuman buat kayak diposting di Instagram buat kepentingan kalian sendiri. Iya betul. Terus kalau menurut aku nih ya, kita kan juga sering tuh kayak belajar di sekolah kalau yang dalam dunia air gitu-gitu, kalau mau nangkap ikan ke lautan itu jangan pakai pukat harimau. Karena pukat harimau itu kan jaring-jaringnya kan kayak kecil-kecil gitu kan. Jadinya ikan-ikan yang kecil-kecil gitu juga ikut naik ke darat, padahal seharusnya mereka tuh bisa berkembang di laut. Mereka tuh bisa berkeluarga gitu di laut ya kan, bisa lebih banyak. Sekarang kalau misalnya ikan-ikannya dibawa ikut naik, nggak ada lagi yang bisa berkembang di dalam. Taunya ikan punah juga. Terus guys, menurut aku kita tuh juga harus taruh kalau kita ketemu binatang, mendingan kita taruh di cagar alam aja. Soalnya emang misalnya nih ada beberapa binatang nih, kita ngeliat lucu nih, jangan main langsung pelihara. Karena kan ada beberapa subspesies yang kita tuh nggak tahu dia itu endanger atau gimana kan. Daripada kita pelihara, taunya kita nggak bisa peliharanya, nggak ngerti kan caranya gimana, so malah ketahuan dari pemerintah atau dari cagar alam, kita kena sanksi. Jadi mendingan ditaruh di cagar alam. Betul. Biar mereka yang pelihara, karena kan mereka tahu jelas gimana cara meliharanya dengan baik kan. Iya benar. Jangan sampai malah kita buat main-mainan gitu. Benar. Nah, kita kan mahasiswa nih ya kan. Nah, sebagai mahasiswa apa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga binatang-binatang?
Kalau menurut aku, mahasiswa kan uangnya masih nggak gitu banyak ya guys. Cukup sayangi mereka aja. Kalau misalnya nih kita ngelihat yang di jalanan, tapi menurut kita, wah ini kayaknya agak-agak serem ya. Misalnya karena banyak kan yang ditelantarin, malah bulunya tuh sampai gimana-gimana. Nanti ada yang luka sana sini. Jangan sampai kita lukai mereka juga. Kita kalau misalnya kita nggak suka, ya udah tinggalin aja. Kalau bisa ya sayangi mereka. Iya gitu. bener banget, aku setuju banget yang sayangi mereka. Kayak di sini di Taiwan, orang-orang tuh bener-bener sayang banget sama binatang-binatang. Iya, kan? bener. Sampai-sampai aku pernah nih datang ke restoran kan, terus anak mereka justru ditaruh di troli kan, terus justru anjingnya didudukin di sebelah mereka. Segitu sayangnya mereka, terus kayak kemana-mana anjingnya dipastikan tidak kepanasan, dipakein troli, terus dipastikan minumnya selalu tercukupi. Kayak di sini tuh benar-benar binatang-binatang tuh disayangi banget, ya kan? Makanya kita harus seperti itu kan. Iya betul. Sampai-sampai ada juga kayak apa sih klub-klub gitu yang membantu menyayangi mereka, dikasih makan, anjingnya benar-benar dirawat dengan baik. Bahkan aku sampai kayak sering-sering gitu kan kayak jalan-jalan di tengah, misalnya kayak lagi jalan terus kayak berhenti, aku ngelihat banyak orang yang berhenti juga buat nyayang-nyayangin anjing gitu loh. Lucu. Habis itu mereka tuh kasih makannya bukan yang kayak misalnya sisa makanan manusia gitu kan guys, bener-bener yang khusus. Bahkan ada himbauan kalau misalnya kalau kita ngelihat kita boleh sayang, kita boleh pegang, tapi kita nggak boleh kasih makanan yang bukan makanan anjing. Betul Keren banget ya. Nah, terus selain itu ada juga nih cara lain sebagai mahasiswa gimana caranya biar kita bisa menyelamatkan mereka, yaitu dengan menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Itu adalah cara dimana kita itu enggak membuang sampah sembarangan, kita mendaur ulang dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedengarannya sepele enggak sih, ya kan? Sepele. Tapi ini tuh benar-benar bisa menyelamatkan mereka. Ini tuh benar-benar suatu hal yang hebat banget buat mereka. Nah, jadi cukup sampai di sini aja ya pembahasannya hari ini. Saya Cindy, saya Mega, dan saya Ivana. Kami pamit undur diri dan jangan lupa saksikan terus episode-episode lainnya dari ISU Let It Show. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi. Dadah!